Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai tempat suatu bilangan sebagai kelanjutan dari mencacah bilangan yang sudah kita pelajari. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, siap ya? Untuk memulai belajar nilai tempat suatu bilangan, kita akan review mengenai mencacah bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau ada objek berdiri sendiri, itu kita beri nama satuan ya. Yang kemarin ada objek ada 10, kita bendel, itu sekarang kita beri nama puluhan. Sedangkan yang 100 kita beri nama ratusan, dan yang bendel yang cukup besar yang jumlahnya 1000 kita beri nama ribuan. Nah, sekarang perhatikan objek yang terlihat. Iya, masih ingat? Hitung dengan cepat ya. Berapa? Ada objek berdiri sendiri satuan sebanyak 5. Iya, 5. Oke, betul. Nah, berikutnya coba perhatikan lagi. Nah, sekarang ada objek yang 2 bendel itu, ada objek puluhan sebanyak 2, dan objek yang berdiri sendiri atau satuan itu sebanyak 6. Ini kalau kita cacah, kita hitung jumlahnya, iya betul, 26. Oke, mudah-mudahan mulai bisa menangkap ya. Nah, perhatikan lagi. Nah, sekarang ada objek puluhan sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian objek satuan atau yang berdiri sendiri ada 3. Nah, berarti kalau kita cacah, kita hitung, iya 83. Nah, dari sini mudah-mudahan sudah mulai mengerti satuan, puluhan ya. Nah, berikutnya nanti ini ratusan. Ya, di situ ada objek ratusan sebanyak 3. Kemudian ada objek puluhan sebanyak 5, dan objek berdiri sendiri atau satuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kalau semua kita hitung ada 359. Ya, 300 dari objek ratusan sebanyak 3. 50-nya dari objek puluhan sebanyak 5. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini makin banyak objeknya. Ada objek ratusan itu ada berapa? 8 ya. Kemudian objek puluhan ada 7, dan objek satuan itu ada 3. Berarti yang 800-an itu berarti 800, yang 70-an itu berarti 70, dan yang berdiri sendiri 3. Di 873. Ya, very easy ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang perhatikan objek berikut. Ya, ini ada objek ribuan, ini berarti ya, yang paling banyak itu ada 2 ribuan. Ratusannya ada enggak? Enggak ada ya. Yang ada puluhan, ada 9. Kemudian satuannya ada 5. Berarti ada 2095. Oke. Ini banyak ini ya. Ada objek ribuan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak menemukan objek ratusan. Yang ada objek puluhan ada 1, 2, 3, dan objek satuan ada 1. Iya betul. Iya, 5031, karena ratusannya tidak ada. Oke, lanjut ya. Ya, berikutnya kita akan coba berikan sebuah bilangan. Kita diminta untuk kira-kira objeknya seberapa ya. Nah, ini misalkan 7. 7 itu seberapa objeknya? Nah, kalau kita gambarkan objek 7 itu ya kita ambil dari satuan sebanyak 7. Oke, very easy kali ini ya. Oke, sekarang kalau bilangannya 13. Nah, bagaimana? Nah, kita menggambarkan banyaknya bilangan 13, berarti kita ngambil objek dari puluhan sebanyak, iya betul, 1, dan dari satuan sebanyak 3. Nah, itu berarti total 13 ya. Berikutnya adalah bilangan 58. Nah, berarti kita ambil dari puluhan sebanyak berapa? Iya, sebanyak 5. Kemudian dari objek satuan itu sebanyak, iya, 8. Nah, dibolak-balik bisa ya. Jadi mencacah bisa, kemudian sekarang menggambarkan dari bilangan juga bisa. 193. Berarti kita
ambil dari objek ratusan sebanyak 1. Kemudian objek puluhannya sebanyak berapa? 9. Dan objek satuannya sebanyak 3. Oke, mudah-mudahan sudah mulai mengerti ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, berikutnya 406. Nah, berarti kita ngambil objek ratusan sebanyak 4. Objek puluhannya ada enggak? Oh, enggak ada. Betul. Berarti cukup. Berikutnya adalah objek satuan sebanyak 6. 46 ya. Ya. Berikutnya 812. Oke, ini sudah pinter ini ya. Objek ratusannya berarti kita ambil berapa? 8. Objek puluhannya cepat? Iya, 1. Dan objek satuannya adalah iya tuh 2 ya, 812 ya. Ini kalau kamu sudah lancar berarti sudah mulai paham satuan, puluhan, ratusan maupun ribuan ya. Oke, sekarang bilangannya cukup besar, 1464. Nah, berarti ada objek ribuan ya. Sebanyak berapa? 1. Objek ratusannya sebanyak? Iya, sudah cepat ya, 4 ya. Dan objek puluhannya sebanyak 6. Kemudian objek satuan 4. Oke, kamu kalau lancar berarti sudah paham ini nilai tempat ya. Oke. Ya, berikutnya adalah bilangan 3019. Oke, ada objek ribuan sebanyak 3. Ratusannya ada enggak? Enggak ada ya. Yang ada adalah objek puluhan. Sebanyak berapa? 1. Dan objek satuan sebanyak 9. Nah, pinter, luar biasa, very easy ya. Oke, 4207. Kayaknya berapapun bilangan kalian sudah bisa ya. 4207. Jadi objek ribuan ada 4. Kemudian objek ratusannya ada 2. Ada nggak objek puluhan? Nggak ada ya. Yang ada adalah objek satuan. Sebanyak berapa? 7. Oke, selanjutnya ya, coba bilangan berapa? Coba dilihat. Oke, iya, 6005 ya. Berarti kita mengambil objek dari ribuan sebanyak 6. Ratusan dan puluhannya gimana? Iya, enggak ada. Hanya satuannya sebanyak 5. Berarti hanya ada objek ribuan dan objek satuan. Iya. Oke, selanjutnya kita baru masuk ke nilai tempat yang sebenarnya sudah kalian pahami. Ya, sekarang perhatikan. Nah, kita beri contoh. Misalkan kita punya bilangan 27 ya. Langkah pertama, objeknya kita gambarkan ya. Iya, 27 itu ada 2 objek puluhan sebanyak 2 dan 7 objek satuan sebanyak 7. Nah, 2 objek puluhan itu nilainya 20. Ini maksudnya berarti 27, 2 pada 27 memiliki nilai 20 menempati tempat puluhan. Dan 7 pada bilangan 27 itu berarti nilainya ya 7 dan 7 menempati tempat satuan. Paham ya? Nah, jadi pada 2 pada 27 itu nilainya 20, dia menempati puluhan. Oke, lanjut 579. Kalau kita gambarkan objeknya, berarti ada 5 objek ratusan, 7 objek puluhan, dan 9 objek satuan. 5 objek ratusan itu nilainya 500. Ini maksudnya bahwa 5 pada 579 itu nilainya 500. Kemudian menempati tempat ratusan. Sementara 7 pada 579 nilainya 70 dan menempati nilai puluhan. Dan 9 pada 579 itu nilainya 9 menempati satuan. Ya, very easy kan? Oke, lanjut ya. Bilangan 603. Saya yakin kalian sudah sangat paham ya.
603 berarti ada 6 objek ratusan dan 3 objek satuan. 6 pada 603 nilainya berarti 600 dan 6 menempati tempat ratusan. Sementara 3 nilainya 3 menempati tempat satuan. Oke, sangat mudah ya, paham ya? Insya Allah. 3485 berarti ada 3 objek ribuan, ada 4 objek ratusan, kemudian 8 berarti 8 objek puluhan ya. Dan yang terakhir ada 5 objek satuan ya. Ini berarti yang dimaksud 3 pada 3485, 3 memiliki nilai 3000 dan menempati tempat ribuan. Paham ya? Sementara 4 pada 3485 memiliki nilai 400 dan 4 menempati tempat ratusan. 8 memiliki nilai 80 pada 3485 dan menempati tempat puluhan. Sementara 5 nilainya 5 menempati tempat satuan. Oke, very easy. Kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar ya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.